Oke, selamat siang teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami yang berjudul Inovasi dalam Manajemen Startup Kuliner Toko Kue Deli Cake. Kami beranggotakan ada 3 anggota, yang pertama ada Elisa, kedua Michelle, dan yang ketiga Alvin, saya sendiri. Latar belakang, dalam era digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis kuliner. Toko kue Deli Cake sebagai startup kuliner yang bertujuan menyajikan produk kue berkualitas tinggi, merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi ini. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, muncul pula berbagai permasalahan dalam manajemen startup kuliner seperti peningkatan persaingan di pasar kuliner, tantangan dalam manajemen inventaris, pemasaran yang kurang efektif, serta layanan pelanggan yang perlu ditingkatkan menjadi masalah utama yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam manajemen startup kuliner untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan di tengah persaingan yang semakin sengit. Berikut adalah permasalahan. Yang pertama, persaingan pasar kuliner yang semakin ketat. Yang kedua, ada tantangan dalam manajemen inventaris, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, kurangnya efisiensi dalam manajemen inventaris menyebabkan kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat, pemasaran yang kurang efektif menghambat pertumbuhan bisnis dan potensi pendapatan. Tujuannya memperluas jangkauan pasar, memperkenalkan brand, meningkatkan efisiensi dan manfaat, kenyamanan untuk pelanggan, efisiensi operasional, dan fleksibilitas waktu. Lingkup yang pertama, pengembangan platform web, desain dan pengembangan situs web toko kue yang responsif dan mudah digunakan. Implementasi fitur-fitur seperti keranjang belanja, sistem checkout, dan manajemen akun pelanggan. Yang kedua, dukungan pelanggan, penyediaan sistem dukungan pelanggan yang efektif seperti chatbot, opsi chat langsung, formulir kontak, dan web. Pelatihan staf untuk personel yang bertanggung untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani keluhan. Ketiga, pemasaran dan promosi. Perancangan dan pelaksanaan strategi pemasaran online untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Penggunaan media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Yang keempat, analisis dan pelaporan. Penyediaan laporan berkala tentang kinerja situs, konversi penjualan, dan efektivitas strategi pemasaran. Stakeholder. Yang pertama, project sponsor Universitas dan Bina Sarana Informatika. Yang kedua, project manager ada Michelin Angelin Sabatini. Yang ketiga, layout designer Elisa Magrisia. Lalu programmer Elisa Magrisia, trainer saya sendiri Alvin Noel, dan vendornya dari Top Bakery dan Cake. Usernya yang pertama ada administrator fakultas, yang kedua fakultas, yang ketiga customer. Sumber daya yang pertama menggunakan hardware, PC laptop, monitor LCD 14 diagonal HD SVA, Brightview. Yang kedua, software-nya menggunakan Visual Studio Code, GitHub, Node.js, MySQL, Workbench, Postman, dan Railway. Lalu kebutuhan fungsional perangkat lunak untuk proyek inovasi manajemen startup kuliner Deli Cake ini, kebutuhan fungsional perangkat lunak yang diperlukan mencakup yang pertama sistem pemesanan online. Perangkat lunak harus menyediakan platform memesan online yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi menu kue, melakukan pemesanan,
memilih tanggal dan waktu pengambilan atau pengiriman, serta melakukan pembayaran secara digital. Yang kedua, customer service. Perangkat lunak harus memiliki fitur layanan pelanggan yang memungkinkan pelanggan untuk menghubungi tim customer service delegate melalui sebagai saluran komunikasi, seperti formulir kontak untuk pertanyaan atau masalah terkait pesanan mereka. Lalu yang ketiga, halaman fax. Perangkat lunak harus menyediakan halaman fax, frequently asked question, yang memberikan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan oleh pelanggan, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapat informasi dengan cepat tanpa harus menghubungi layanan pelanggan. Lalu ada yang keempat, chatbot. Perangkat lunak dapat dilengkapi dengan chatbot yang memberikan respon otomatis kepada pelanggan untuk pertanyaan umum, membantu mengarahkan mereka ke informasi yang relevan, serta menyediakan dukungan secara real-time selama jam kerja atau di luar jam kerja. Jadwal proyek. Yang pertama, tahapan perencanaan 1 minggu. Menentukan tujuan proyek secara rinci. Membuat laporan analisis kebutuhan dan menyusun rencana proyek termasuk penjadwalan dan anggaran. Yang kedua, tahap pengembangan 4 minggu. Pengembangan situs web dan aplikasi, integrasi sistem pemesanan online, layanan pelanggan, halaman fax dan chatbot, pengujian fungsional dan kinerja perangkat lunak. Yang ketiga, tahapan implementasi 2 hari, peluncuran situs web dan aplikasi, dan pelatihan terkait penggunaan perangkat lunak. Yang keempat, tahapan pemantauan dan evaluasi periode berkelanjutan, monitoring kinerja situs dan aplikasi, melakukan evaluasi rutin terhadap respon pelanggan dan kinerja sistem, melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan umpan balik pelanggan dan evaluasi internal. Berikut ini adalah jadwal proyek yang dibuat di MS Project. Sumber daya manusia proyek. Untuk proyek inovasi manajemen startup kuliner Deli Cake, sumber daya manusia yang diperlukan dapat mencakup yang pertama, tim pengembangan perangkat lunak. Programmer bertanggung jawab untuk membangun situs web dan aplikasi serta mengimplementasikan fitur-fitur yang diperlukan. Layout designer merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik untuk situs web dan aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua, tim manajemen proyek bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan keseluruhan proyek, termasuk penjadwalan alokasi sumber daya dan pemantauan kemajuan proyek. Yang ketiga, ada tim layanan pelanggan. Staf layanan pelanggan bertanggung jawab atas komunikasi dan pelanggan melalui obrolan langsung, email, atau telepon untuk memberikan bantuan dan dukungan terkait pemesanan, pertanyaan, atau masalah teknis. Keempat, tim pelatihan, trainer melakukan pelatihan kepada staf Deli Cake terkait penggunaan perangkat lunak baru, termasuk proses pemesanan dan penggunaan fitur-fitur lainnya. Yang kelima, tim pemasaran dan promosi. Pemasaran digital, mengembangkan strategi pemasaran digital, termasuk kampanye iklan online, media sosial, dan konten pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek Deli Cake. Spesialis SEO bertanggung jawab untuk optimisasi mesin pencari untuk meningkatkan peringkat situs web Deli Cake dalam hasil pencarian dan meningkatkan lalu lintas organik. Berikut anggaran proyek toko kue Deli Cake. Berikut rincian anggaran yang diperlukan pada aplikasi penjualan online berbasis web pada toko Deli Cake. Yang pertama ada gaji tim pengembangan perangkat lunak yang dengan estimasi biaya 15 juta per bulan kali 4 bulan. Yang kedua ada biaya desain
UI atau UX dengan estimasi 20 juta per proyek. Yang ketiga ada biaya lisensi perangkat lunak dan hosting dengan estimasi biaya 5 juta per tahun. Lalu yang keempat ada gaji manajer proyek dengan estimasi biaya 12 juta per kali 4 bulan. Lalu ada gaji staf pelayanan pelanggan dengan estimasi biaya 10 juta per bulan kali 4 bulan. Yang keenam, biaya pemasaran digital dengan estimasi biaya 30 juta per bulan kali 4 bulan. Lalu ada biaya SEO dengan estimasi biaya 25 juta per bulan kali 4 bulan. Lalu yang ke-8 ada biaya pengadaan peralatan dan infrastruktur tambahan dengan estimasi biaya 50 juta. Ya, lalu yang 9 ada cadangan untuk biaya tak terduga dengan estimasi biaya 20 juta. Dan yang terakhir ada yang ke-10 biaya pelatihan dengan estimasi biaya 15 juta per sesi kali 2 sesi. Perkiraan anggaran proyek dengan estimasi biaya 493 juta. Selanjutnya akan dibahas oleh Miss Helen Angela. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengembangan perangkat lunak. Dalam merancang startup Tokopedia, kami mengadopsi model Agile, memungkinkan pengembangan iteratif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, setiap iterasi pengembangan akan difokuskan pada pengiriman fitur terbaru, diikuti dengan pengujian dan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik yang akan digunakan dalam iterasi selanjutnya. Nah, berikut ini adalah diagram use case yang telah kami. Dan untuk selanjutnya adalah antarmuka atau interface perangkat lunak. Antarmuka adalah komponen yang melakukan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak. Pada antarmuka web yang kami rancang ini terdiri dari halaman login dan register, halaman muka landing atau landing page yang berisi home, about, produk, review, galeri, kontak us, halaman cart, dan checkout atau pembayaran. Interface yang kami rancang dapat dilihat sebagai berikut ini. Nanti untuk detailnya akan kami jelaskan pada saat demo website. Lalu selanjutnya ada basis data atau database perangkat lunak. Database akan terkoneksi dengan bagian backend pada program. Setelah kerangka backend program dibuat, maka setelah itu secara bersamaan desain database pun akan dibuat. Dalam hal ini, kami menggunakan MySQL Workbench. Setelah database backend terkoneksi dengan MySQL Workbench secara otomatis, maka akan dibuat penyesuaian isi untuk data-datanya. Setelah itu, data dari MySQL Workbench akan dihubungkan ke Railway selaku platform hosting agar website live dan data-data yang masuk dari web akan ke database dan backend kami. Nah, berikut ini adalah diagram S atau logical record struktur dari database kami. Terus selanjutnya ada kan perangkat lunak. Di sini kebutuhan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proyek kami antara lain yang pertama adalah sistem operasi. Kami menggunakan Windows 11 dengan 64 bit. Windows ini digunakan sebagai lingkungan untuk pengembangan utama website kami. Lalu yang kedua ada text editor. Kami menggunakan Visual Studio Code versi terbaru. Nah, ekstensinya ada Node.js untuk mendukung pengembangan aplikasi berbasis JavaScript atau Node.js. Lalu yang kedua ada Node.mon untuk otomatisasi restart server selama penggunaan sehingga meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga kami menggunakan Node.js versi 14 atau lebih baru. Keempat ada ChatGPT API Key. Kami menggunakan API dari ChatGPT untuk fitur chatbot. Fungsinya untuk menyediakan interaksi chatbot yang cerdas dan responsif. Lalu yang kelima kami untuk kontrol versi dan deployment-nya kami menggunakan GitHub. Nah, di sini yang pertama ada repository Git. Kami menggunakannya untuk mengelola versi kode sumber. Lalu yang kedua ada GitHub Actions. Ini untuk CI atau CD atau Continuous Integration or Continuous Deployment yang
mengotomatisasi pengujian dan deployment aplikasi. Yang terakhir, database-nya kami menggunakan MySQL Workbench versi 8 atau lebih baru. Nah, MySQL ini kami gunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS untuk menyimpan data. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Elisa. Selanjutnya adalah kendala dan pemecahannya. Kendalanya yaitu antara lain adalah pengembangan back-end, desain web yang menarik dan fungsional, perbaikan bug, manajemen inventaris yang tidak efisien, keterbatasan strategi pemasaran, integrasi teknologi yang tidak memadai, pengelolaan sumber daya manusia, dan pembiayaan dan biaya pengembangan. Untuk solusinya, antara lain, dalam pengembangan back-end, solusinya yaitu penelusuran online dan penggunaan AI, tutorial YouTube. Yang kedua, untuk desain web yang menarik dan fungsional adalah riset desain dan kolaborasi dengan desainer profesional. Untuk perbaikan bug, solusinya yaitu metode debugging efektif dan komunitas dan forum. Untuk manajemen inventaris yang efisien, solusinya yaitu implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan penggunaan algoritma prediksi. Dalam strategi pemasaran yang efektif yaitu pemasaran digital dan analisis data pelanggan. Sedangkan yang integrasi teknologi yang optimal yaitu platform pemesanan online dan otomasi proses bisnis. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, solusinya yaitu pelatihan dan pengembangan serta rekrutmen spesialis. Terakhir, dalam pembiayaan dan biaya pengembangan, solusinya yaitu pendanaan eksternal dan pengelolaan anggaran yang ketat. Selanjutnya yaitu demo website. Ini adalah tampilan dari website kami. Sebelum kita beralih ke landing page, kita akan login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan login, kemudian adalah tampilan register. Karena kita sudah register, kita akan login. Baik, berhasil login. Akan langsung kembali ke landing page. Ini adalah tampilan dari About Us. Ini adalah tampilan dari produk kita. Ini adalah tampilan review dari berbagai customer kami. Juga ada Algeta Hair. Kemudian ini adalah tampilan dari galeri. Bisa juga di slide seperti ini. Bisa di close. Kemudian di bawahnya ada seasonal collection. Selanjutnya ada contact us agar customer bisa langsung mengkontak ke kami. Tinggal mengisikan nama, email, dan message saja. Kemudian di sini ada tampilan chatbot. Di sini chatbot akan membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita kembali ke produk. Kita akan coba membeli produk. Di sini adalah tampilan list dari produk kami. Kita akan mencoba add to cart. Di sini tampil my cart-nya, bisa ditambah kuantitasnya dan juga dikurangi. Harganya pun akan otomatis bertambah sesuai dengan jumlah produk. Bisa juga dihapus. Baik, kita akan proceed to buy. Di sini kita akan mengisikan formulirnya. Kemudian kita memilih pembayaran. Kita proses to check out. Akan muncul notifikasi check out berhasil. Thank you for your purchase. Dan otomatis kembali ke landing page.
Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu proyek inovasi manajemen Daily Cake menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar. Melalui pengembangan platform pemesanan online, penyediaan layanan pelanggan yang unggul, dan strategi pemasaran digital yang agresif, kami berharap dapat menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan kami sambil memperkuat posisi Daily Cake di pasar kuliner yang kompetitif. Dengan dukungan penuh dari tim yang berdedikasi dan anggaran yang telah disetujui, kami yakin bahwa proyek ini akan membawa hasil yang positif bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang Daily Cake. Untuk sarannya antara lain, 1. Terus lacak kemajuan proyek, riset dan analisis mendalam, dan terakhir adalah pelatihan dan pengembangan tim. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.